semuanya, hari ini kelompok kami akan memberikan hasil analisis dimensi budaya dalam lingkup karyawan etnis Indonesia dan China yang bekerja di Raptors Indonesia. Kelompok kami ada saya sendiri Iren, teman saya Rifka, dan Rosmini. Raptors merupakan perusahaan berasal dari Singapura yang didirikan oleh Amit Seberwol pada tahun 2015. Di Indonesia, head office Raptors ini berlokasi di Menara Standard Chartered lantai 6, Karet Semanggi, Jakarta Selatan. Raptors memiliki visi yaitu memudahkan customer untuk menemukan akomodasi terjangkau dengan kualitas pelayanan yang tinggi. Dan visinya ini adalah membantu para pemilik hotel dan guest house untuk mengiklankan properti mereka di platform dua arah. Untuk penelitian ini kami mengambil culture dimension yang berasal dari GLOBE. Culture dimension GLOBE ada performance orientation, future orientation, assertiveness, human orientation, dan uncertainty avoidance. Performance orientation merupakan sejauh mana organisasi atau masyarakat yang mendorong dan memberikan penghargaan kepada anggota mereka untuk menghargai kinerja mereka. Kemudian ada future orientation merupakan sejauh mana masyarakat berorientasi kepada pencapaian akan masa depan. Dengan hal ini biasa terkait dengan investasi di masa depan. Kemudian di assertiveness, di mana itu sejauh mana dalam organisasi atau masyarakat menunjukkan sifat tegas, konfrontatif, dan agresif di dalam sebuah hubungan sosial. Kemudian human orientation, sejauh mana individu atau organisasi dalam menghargai dan menjaga relasi dengan individu lain dan menunjukkan sikap adil, ramah, murah hati, perhatian, dan baik kepada orang. Kemudian uncertainty avoidance, sejauh mana anggota organisasi atau masyarakat berusaha untuk menghindari ketidakpastian dengan mengikuti norma-norma sosial, kebiasaan, dan praktik birokrasi untuk mengurangi ketidakpastian peristiwa di masa depan. Selanjutnya ada indikator. Di dalam indikator ini ada 5 dimensi budaya. Yang pertama itu performance orientation, yang kedua itu assertiveness, ketiga future orientation, yang keempat human orientation, dan yang kelima uncertainty avoidance. Di masing-masing dimensi ini ada 3 poin. Dari performance orientation ada 3. Yang pertama itu menghargai persaingan dan ketegasan. Yang kedua mengharapkan pencapaian dari target. Dan yang ketiga mengutamakan hasil ketimbang karyawan. Assertiveness, yang pertama mengutamakan ketegasan, dominasi, dan disiplin tinggi di lingkungan. Yang kedua mengutamakan sistem reward dan punishment. Yang ketiga menghargai adanya kompetisi. Future orientation, yang pertama itu meletakkan kesuksesan jangka panjang sebagai prioritas utama. Yang kedua memiliki perencanaan strategi yang jelas. Yang ketiga memiliki investasi di masa depan. Human orientation, pertama itu memberikan bantuan kepada yang lainnya. Yang kedua menghargai kasih, kebersamaan, dan pengorbanan. Yang ketiga mengutamakan orang lain. Dan yang terakhir adalah uncertainty avoidance. Yang pertama itu sangat detail dalam memperhitungkan resiko. Yang kedua menunjukkan toleransi yang rendah terhadap pelanggaran. Yang ketiga menunjukkan penolakan yang kuat terhadap perubahan. Next. Selanjutnya ada pertanyaan. Di 5 dimensi ini ada 3 poin pertanyaan, tapi saya akan pilih salah satu yang menonjol aja. Di performance orientation saya akan pilih yang poin 2, yaitu apakah saya seorang yang mengharapkan pencapaian dari target. Selanjutnya assertiveness, saya akan memilih yang poin 1. Apakah saya mengutamakan ketegasan, dominasi, dan disiplin yang tinggi di lingkungan saya bekerja? Selanjutnya future orientation, saya memilih poin 2, yaitu apakah saya memiliki perencanaan strategi yang jelas dalam melakukan suatu pekerjaan? Selanjutnya ada human orientation, saya akan memilih poin 1, yaitu apakah saya selalu menawarkan bantuan kepada karyawan lain ketika mereka butuh bantuan saya? Dan yang terakhir itu uncertainty avoidance, saya akan pilih yang poin 2. Apakah saya seorang yang tidak menunjukkan toleransi yang rendah terhadap pelanggaran dalam melakukan pekerjaan? Next. Selanjutnya ada metode penelitian. Di metode penelitian ini kami memakai 4 metode, yaitu yang pertama itu ada kuantitatif, di mana kita menyebarkan kuesioner yang menggunakan skala 0 sampai 100 dan dilakukan di tanggal 2 sampai 15 Juni 2021. Yang kedua adalah data kualitatif, di mana kami melakukan wawancara semi terstruktur via WhatsApp tanggal 16 Juni 2021. Yang ketiga itu ada sampel. Sampel yang kami ambil itu secara acak bagi siapa saja yang bersedia. Dan yang keempat itu data primer. Data primer ini diambil dari perusahaan Red Doors, sekilas tentang profil perusahaan. Next. Penelitian kali ini kami mendapatkan 10 responden, diantaranya 5 dari negara Indonesia dan 5 dari negara China. Untuk negara Indonesia sendiri, respondennya sebesar 60% berjenis kelamin laki-laki dan 40% berjenis kelamin perempuan. Untuk sisi usianya cukup variatif, mulai dari usia 18 tahun tidak ada yang menjawab,
atau kita tidak ada responden yang berusia di bawah dari 18 tahun. Untuk range dari usia 18 sampai 24 tahun itu sebanyak 40%, range usia 24 sampai 30 tahun itu ada 20%, dan lebih dari 30 tahun ada 40%. Kemudian dari profil responden dari negara China, di sini cukup bervariatif juga. Dari sebanyak 60% berjenis kelamin laki-laki dan 40% berjenis kelamin perempuan, sama seperti negara Indonesia. Kemudian juga sisi usianya juga cukup variatif. Yang warna hijau merupakan range usia lebih dari 30 tahun itu ada 60%. Range usia 24 sampai 30 ada 20%, dan 18 sampai 24 tahun ada 20%. Ini adalah tabel pengolahan data dari hasil kuesioner yang kami edarkan selama 2 minggu. Tampak terlihat jelas pada tabel ini selisih skor antara karyawan Indonesia dengan karyawan Cina dari kelima culture dimensi globe. Selisih skor karyawan Indonesia dengan Cina sangat beda tipis dan sama-sama high. Sehingga dari hasil skor yang kami dapat, kami membuat result seperti yang terlihat di tabel bagian kanan. Dari kelima dimensi globe, yang memiliki kesamaan skor hanya culture dimensi human orientation. Berarti bisa dibilang bahwa keduanya memiliki kepedulian yang tinggi antar rekan kerja. Sedangkan culture dimensi keempat lainnya memiliki perbedaan skor. Rata-rata dari keempat culture dimensi ini, Indonesia yang memiliki skor teratas. Walaupun demikian, keduanya sama-sama memiliki skor high. Kami melakukan wawancara dengan perwakilan satu orang masing-masing dari karyawan Indonesia dengan karyawan Cina. Berikut ini tabel hasil wawancara yang kami lakukan tentang bagaimana cara antara keduanya menyikapi perbedaan budaya yang ada di Red Doors. Yang pertama itu culture dimensi perform orientation. Indonesia menyikapi perbedaannya dengan saling menghargai kemampuan masing-masing, sedangkan Cina menyikapi perbedaannya dengan menghargai besar kecilnya kontribusi. Assertiveness, Indonesia menyikapi perbedaannya dengan beradaptasi dengan perbedaan, tidak memaksa orang lain bersikap tegas atau disiplin. Sedangkan Cina menyikapi perbedaannya dengan memberi dorongan di waktu yang tepat. Ketiga, future orientation. Indonesia menyikapi perbedaannya dengan positive thinking dan menghargai perbedaan tujuan. Sedangkan Cina menyikapi perbedaannya dengan mendorong dan melatih. Dan yang terakhir itu uncertainty avoidance. Indonesia menyikapinya dengan membicarakan baik-baik, saling memberi pemahaman dan saling support. Sedangkan Cina menyikapinya dengan membiarkan, asalkan kualitas pekerjaan tetap bagus. Nah, dari hasil ini dapat kita bilang bahwa karyawan Indonesia dan Cina sama-sama saling menghargai setiap culture dimensi yang berbeda. Hanya saja yang berbeda itu cara mereka memperlihatkan atau bertindak untuk saling menghargai perbedaan budaya yang ada di tempat mereka bekerja. Selanjutnya ada kesimpulan. Perbedaan budaya antara karyawan Cina dengan Indonesia tidak terlalu berbeda jauh. Dimensi uncertainty avoidance merupakan dimensi yang paling relevan skornya di antara dua karyawan Indonesia dengan China. Dalam melakukan hasil pengelolaan data, di sini kami melihat adanya sikap saling menghargai perbedaan antara budaya China dan Indonesia yang terjadi di Red Doors terhadap karyawannya. Lesson learned yang bisa saya ambil dari analisa budaya ini adalah walaupun setiap negara memiliki budaya yang berbeda-beda, tetapi menurut saya negara Indonesia dan China memiliki kesamaan, yaitu mereka saling mengajarkan untuk saling menghargai antar individu dan saling mensupport antar individu lainnya. Yang dapat saya ambil adalah walau berbeda budaya, tapi bisa dilihat di human orientation kalau negara Indonesia itu seimbang dengan China. Yang artinya kita harus saling menghargai walau berbeda pendapat dan tetap bersikap baik kepada orang lain yang memiliki perbedaan apapun dengan kita. Yang saya pelajari dari proyek ini setelah melakukan analisis, sebelum melakukan analisis,
Saya merasa bahwa pada dimensi uncertainty avoidance memperkirakan bahwa skor tingginya pasti orang Cina. Dan ternyata setelah melakukan survei, orang Indonesia yang skornya tinggi. Walaupun begitu, tapi masih belum tentu jika respondennya dalam skala besar. Sekian dari hasil analisis kami. Terima kasih.